Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini saya akan memberikan sajian beberapa materi berkaitan dengan mata kuliah statistika sosial. Jadi perkiraan adalah sasaran dari mata kuliah ini untuk mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Berkaitan dengan itu, maka seperti topik dalam perkuliahan ini adalah statistika sosial. Jadi di sini ada dua variabel yang akan kita diskusikan. Pertama adalah konsep statistik, kemudian yang kedua adalah kaitan antara statistik tadi dibawa dalam beberapa ranah sosial. Ya. Berkaitan dengan ini, pada awal perkuliahan ini saya akan menjelaskan bahwa perkuliahan kita kurang lebih 16 kali pertemuan dimulai dari sekarang dan akan berakhir di beberapa minggu ke depan sampai 16 kali pertemuan. Ya, pertama adalah tentang konsep dasar statistik. Yang perlu dipahami bahwa yang akan kita pelajari sekarang itu berkaitan dengan statistika. Apa itu statistika? Kemudian berikutnya sosial. Kaitannya kita akan bawa beberapa ranah tadi dalam kasus-kasus sosial. Jadi semoga rekan-rekan mahasiswa bisa memahami materi dengan baik. Setidaknya akan digunakan dalam beberapa ruang-ruang kajian dalam mata kuliah selanjutnya. Kemudian sebagai lanjutan dari konsep mata kuliah ini, pertama kita harus bisa memilah. Ya, pertama adalah tentang statistika itu adalah apa? Statistika atau sering disebut dengan statistik. Kalau statistik itu sebenarnya lebih pada sifatnya yang menguraikan angka-angka. Kemudian sosial itu berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Oke, pertama tentang statistik. Apa itu statistik? Mungkin teman-teman pernah belajar mata pelajaran matematika saat duduk di SMA. Jadi ada bab khusus yang menguraikan tentang konsep statistik dalam pelajaran itu. Nah, sekarang konsep statistik ini kita akan menghubungkan dengan kasus-kasus sosial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga uraian angka-angka yang kita peroleh itu bisa langsung diterapkan dalam beberapa kasus yang akan kita urai sebentar. Jadi pertama adalah tentang statistik. Oke, statistik dikatakan adalah ilmu yang diawali dengan pengumpulan data. Oke, jadi kita mengumpulkan data itu adalah bagian daripada ranah statistik. Nanti data yang seperti apa yang masuk dalam kajian statistik sebentar atau mungkin dalam pertemuan yang lain kita akan bahas. Mengumpulkan data. Jadi misalnya begini. Data mahasiswa di kelas KPIB. Pertama misalnya kita tinjau berdasarkan umur. Oke. Jadi kita tinjau berdasarkan umur. Jadi misalnya ini adalah nama mahasiswa, kemudian berikutnya adalah umur. Oke. Misalnya si A, si B, si C, si D, kemudian umurnya misalnya 18, 19, 17 dan 20. Jadi ini adalah bagian dari data. Oke. Data umurnya si A 18, si B 19, si C 17, dan si D adalah 20. Ini merupakan bagian dari data. Kemudian dikatakan bahwa statistik itu diawali dengan pengumpulan data. Oke. Jadi kalau dalam
proses pengumpulan dikatakan berarti ada kegiatan mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu adalah bagaimana caranya agar data yang kita inginkan itu bisa kita peroleh. Misalnya, ini tadi kita akan cari data tentang umur. Oke. Maka misalnya kita bisa sediakan lembar checklist untuk diisi oleh masing-masing mahasiswa. Atau mungkin kita bisa langsung tanya langsung dalam bentuk misalnya kuesioner juga boleh. Misalnya, oke, si A umurnya berapa, si B umurnya berapa, si C umurnya berapa, si D umurnya berapa. Itu adalah sebuah proses pengumpulan data. Oke. Berikutnya dikatakan di sini adalah proses pengolahan data. Oke. Pengolahan data itu artinya adalah di sana kita mengelompokkan data berdasarkan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan indikator yang telah kita tetapkan. Misalnya, kita akan identifikasi berapa orangkah di kelas KPIB yang berumur di bawah 17 tahun atau di bawah 20 tahun. Jadi 20 tahun itu kita masukkan tersendiri dan yang sisanya adalah kita kelompokkan berdasarkan cara masing-masing gitu kan. Jadi misalnya 20 tahun itu kategorinya adalah dewasa. Oke. Sedangkan di bawah 20 tahun itu kategorinya adalah remaja. Oke? Jadi kalau seperti itu, inilah proses namanya pengolahan. Kita menetapkan indikator, misalnya pertama ada dewasa dengan remaja. Jadi kita bisa tahu berapa orang misalnya mahasiswa yang di bawah 20 dan berapa orang misalnya yang di atas 20 atau 20 gitu. Ini itu tahapan pengolahan, itu tahapan pengelompokan, tahapan klasifikasi. Berikutnya tahapan analisis. Oke? Tahapan menganalisa. Artinya data yang kita sajikan itu kita analisa. Oke? Jadi misalnya ini ya, di kelas B itu hanya 4 orang. Jadi kita bisa menganalisa, oh, hanya 1 orang, oke, yang dewasa dan 3 orang remaja. Oke. 3 orang remaja. Itu adalah tahapan analisis. Kemudian tahapan penarikan kesimpulan. Oke? Tahapan penarikan kesimpulan. Yaitu tahapan proses mengerucutkan data. Maka dari data yang didapatkan dari analisa tadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa misalnya kelas KPIB masih tergolong remaja karena hanya 1 yang dewasa, 3-nya adalah remaja. Oke. Ini pada 1 indikator saja tentunya. Coba kita hapus dulu. Kita hapus. Kemudian kita identifikasi lagi dalam paragraf selanjutnya. Oke. Tadi selesai pada penarikan kesimpulan. Kemudian berikutnya dikatakan serta serta pengambilan keputusan berdasarkan analisa yang dilakukan. Jadi fungsi data itu dalam penelitian adalah untuk bisa memberikan arah, memberikan referensi keputusan yang akan diambil oleh peneliti atau rekomendasi, ya. Atau misalnya peneliti itu merekomendasikan bahwa datanya kita segini, kemudian apakah misalnya keputusan A atau B yang akan diambil. Jadi gitu. Oke.
Berdasarkan hal itu tentunya kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat berdasarkan data yang kita peroleh. Oke. Misalnya, tadi kita sudah mengambil keputusan bahwa sudah menyimpulkan bahwa itu ada tiga mahasiswa, misalnya ada 3 yang remaja dan 1 yang dewasa. Oke, ini kita akan mengambil keputusan bahwa karena di dalamnya kebanyakan remaja, maka metode belajar yang akan kita pakai adalah harusnya menyesuaikan dengan kondisi kejiwaan remaja. Jadi gitu. Jadi diambillah tindakan-tindakan yang terbaik sesuai dengan rujukan data yang diberikan. Jadi gitu. Kaitannya misalnya dengan prodi kita, misalnya komunikasi dan penyiaran Islam misalnya. Kita akan mengukur misalnya seberapa besar ketertarikan orang misalnya dengan dunia digital. Oke. Jadi kita bisa buat sebuah tabel. Ini nama, kemudian umur bisa, kemudian berikutnya adalah lama membuka Facebook, lama Facebook misalnya per hari gitu. Oke, misalnya nama si A, si B, si C, misalnya umur 17, umur 18, umur 19, kemudian berikutnya lama buka Facebook per hari misalnya 2 jam, kemudian berikutnya misalnya 4 jam, bahkan ada misalnya yang 6 jam. Oke? Jadi dengan demikian maka bisa dilihat misalnya ternyata setelah kita analisa, semakin tinggi umurnya maka semakin banyak membuka media sosial. Oke? Jadi misalnya umur 17 itu 2 jam, 18 itu 4 jam, 19 tahun misalnya itu 6 jam. Berarti misalnya nanti didapatkan umur 20 misalnya dia 8 jam atau mungkin 7 jam. Jadi kita akan memetakan kira-kira kita akan beriklan di umur anak usia berapa. Misalnya usia 19 mereka buka Facebook 6 jam per hari. Ini tepat sasaran. Oke, itu adalah bentuk pengambilan keputusan. Oke. Jadi itu berkaitan dengan pengertian statistik yang pertama. Nanti konsep-konsep statistik selanjutnya kita akan kaji dalam ruang-ruang kelas. Oke, kita hapus dulu ini. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya kategori atau definisi yang kedua, yaitu berkaitan dengan ilmu sosial. Apa sih itu sebenarnya ilmu sosial? Karena KPI itu atau komunikasi penyiaran Islam itu adalah masuk dalam ranah ilmu sosial. Oke. Jadi ilmu sosial itu sebenarnya kalau diterangkan di sini adalah sesuatu hal yang bisa dimengerti, dipahami, menerangkan, meramalkan atau mengawasi sesuatu. Jadi dia memiliki fungsi untuk bisa sesuatu hal yang dapat dimengerti. Kemudian suatu hal yang dapat dipahami, menerangkan atau meramalkan sesuatu, atau ilmu sosial itu berkaitan dengan tentang aktivitas manusia. Oke?
Dia berkaitan dengan aktivitas manusia. Jadi tentang perilaku manusia itu masuk dalam ilmu sosial, tentang misalnya pekerjaan, kemiskinan, atau keterampilan dalam bicara, misalnya ilmu retorika, itu masuk dalam ilmu sosial. Karena memang dasarnya adalah dalam sebuah filsafat dikatakan bahwa dulu itu hanya ada dua cakupan, yaitu filsafat, kemudian ilmu alam dengan ilmu sosial. Ilmu alam itu yang berkaitan dengan fisika, matematika, kimia, biologi. Kemudian ilmu sosial itu adalah misalnya ekonomi, komunikasi, sejarah. Itu masuk dalam ilmu sosial. Jadi bagaimana statistika itu digunakan dalam aktivitas manusia. Jadi itu inti daripada mata kuliah kita sebenarnya. Oke, kemudian berikutnya ada definisi tentang statistika sosial. Apa sih itu statistika sosial? Jadi statistika sosial sebagai disiplin ilmu yang diterapkan dalam memprediksi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan angka dan pengembangan perannya. Jadi sebenarnya kita akan namanya statistika. Oke, kita akan berbicara tentang angka-angka, data. Oke, intinya kita akan bicara data-data dalam bentuk angka-angka, itu namanya statistika. Oke, jadi harapannya dengan ini bisa dipahami bersama tentang arah statistika itu sendiri. Berikutnya, konsep dasar statistik. Bahwa nanti saya bahas sebentar tentang ada pertama tentang data, oke, kemudian datum, kemudian ada data-data, ada variabel, ada populasi serta sampel, ada tingkat kepercayaan, ada tingkat signifikansi dan probabilitas, kemudian ada hipotesis. Oke. Pertama, kita akan bicara tentang data, datum, dan data-data. Oke. Jadi pertama, data itu adalah merupakan seluruh unit pengamatan. Jadi sifatnya adalah data itu bisa bersumber dari hasil pengamatan, yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, atau mungkin kita meminta bantuan orang lain untuk mencari data itu. Atau mungkin itu adalah bisa berupa suatu keterangan yang berhasil kita catat. Yang berhasil dicatat. Jadi sebuah data itu dikatakan data akurat misalnya jika data itu adalah data yang tercatat. Kemudian nanti bentuk datanya misalnya dia bisa berupa data kuantitatif. Data kuantitatif itu adalah data dalam bentuk angka-angka. Angka-angka misalnya umur, kemudian misalnya adalah jumlah penghasilan, kemudian nanti misalnya jumlah anak. Jumlah anak itu masuk dalam data kuanti misalnya, kemudian atau jumlah tanggungan keluarga itu masuk data kuanti. Misalnya berapa jam per hari dalam bermedia sosial, ditulis 2 jam, 3 jam. Jadi data kuantitatif itu adalah data yang bentuknya angka-angka. 1, 2, 3 penting berupa angka. Kemudian berikutnya ada data kualitatif. Ada data kualitatif. Data kualitatif itu adalah data dalam bentuk kalimat-kalimat. Data dalam bentuk kalimat-kalimat atau kata-kata. Misalnya, keterampilan bicara, keterampilan bicara misalnya, keterampilan
bicara. Dibuatlah misalnya tadi nama ya, ini nama, ini misalnya keterangan. Oke, namanya sebenarnya si A, keterangannya ini terampil, si B kurang terampil, si C tidak terampil misalnya. Ini adalah namanya, skalanya adalah kalimat. Oke, jadi bentuknya adalah kalimat, datanya dari ada yang terampil, yang kurang terampil. Nah, kemudian berikutnya data kualitatif juga misalnya bisa berupa data keterangan. Oke, hasil wawancara itu datanya adalah data kuantitatif. Oke, hasil wawancara adalah data yang dihasilkan data kuantitatif. Misalnya gini, ditanya, mengapa Anda tidak bisa berbicara di depan umum, misalnya begitu. Misalnya ditanya, mengapa Anda tidak bisa berbicara di depan umum? Maka jawaban dari pertanyaan itu adalah pasti jawaban dalam bentuk kalimat, tidak mungkin dijawab dalam bentuk angka. Misalnya, karena saya malu. Oke, atau mungkin karena saya takut, gitu kan? Oke, ini adalah jawaban dari pertanyaan itu dan jawabannya dalam bentuk kalimat. Oke, dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk kata itu adalah data kualitatif. Nanti bagaimana teknik penarikan kesimpulan dari data kualitatif? Tunggu, kita akan pelajari dalam pertemuan berikutnya. Sekarang pada pertemuan ini saya hanya kenalkan saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa belajar bersama-sama di ruang kelas ini. Oke. Sebentar saya hapus. Tadi sudah dimengerti ya. Data kuantitatif itu adalah data berupa angka-angka. Kemudian data kualitatif adalah diidentikan dengan data yang sifatnya dalam bentuk kalimat-kalimat atau kata-kata. Oke. Kemudian berikutnya ada data menurut sumbernya. Jadi data itu dikelompokkan berdasarkan beberapa hal. Pertama, menurut sumbernya. Dibedakan menjadi data internal dan data eksternal. Apa itu artinya? Data internal itu adalah data namanya inter ya, namanya internal berarti di dalam. Data yang dapat kita peroleh dalam organisasi, dalam perusahaan, dalam instansi, dalam kampung tertentu, di mana kita bisa langsung cari di situ. Itu data internal. Kemudian data eksternal itu adalah data yang harus kita cari di luar tempat penelitian kita, atau di luar tempat yang kita jadikan sebagai tempat mencari data. Oke, jadi meneliti itu sama artinya mencari data. Itulah meneliti. Simpelnya, sederhananya begitu sih. Oke. Kemudian tadi sudah dimengerti ya bahwa menurut sumbernya data itu dibedakan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Kemudian berikutnya ada data menurut jenisnya. Oke, data menurut jenisnya itu dibedakan menjadi data kuantitatif seperti yang saya sebutkan di sini dengan data kualitatif seperti yang ada tadi saya jelaskan. Jadi menurut jenisnya ada data yang sifatnya atau tampilannya dalam bentuk angka-angka. Kemudian ada data yang tampilannya atau perawakannya ya. Atau perawakannya itu adalah data yang sifatnya kalimat-kalimat, angka-angka atau kalimat-kalimat dan kata-kata. Angka nggak masuk, sorry. Kemudian berikutnya ada data yang disebut dengan
data silang atau data cross section, dan data berkala atau data time series. Oke, bagaimana itu? Coba saya bukakan dulu PDF yang lain yang berkaitan dengan jenis-jenis data tadi. Oke, data kuanti, data kuali, kemudian data cross section. Ini cross section. Jadi katanya data cross section itu adalah data yang diambil satu periode waktu tertentu sehingga ia membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan suatu perbandingan. Jadi dia punya kategori bahwa data cross section itu atau data silang waktu itu adalah data yang hanya kita ambil dalam satu periode, misalnya 3 bulan tertentu, sementara kita butuh data lain sebagai penguat daripada data penelitian itu. Misalnya katanya di sini gini, sebuah desa ada 100 kakak, kemudian 30% dikategorikan sebagai keluarga miskin, 30%. 30%-nya itu adalah data yang dihasilkan dari data cross section karena hanya mencakup titik waktu tertentu saja. Untuk melakukan perbandingan, maka angka kemiskinan kita bisa lihat naik atau turun, maka membutuhkan data sebelumnya. Misalnya gini ya, misalnya tadi data cross section tadi misalnya gini. Kemiskinan di Sorong misalnya 10%. 10%. Jadi orang miskin di Sorong misalnya hanya 10% misalnya ya, mohon maaf sebelumnya. Kemudian berikutnya kita akan melihat apakah kemiskinan 10% ini adalah meningkat atau menurun. Kita ukurnya ini sekarang ini yang sekarang. Kita akan lihat apakah data ini adalah data 10% kemiskinan ini adalah data yang meningkat atau menurun. Kita cek misalnya data tahun lalu. Tahun lalu misalnya itu 12%. 12% ke 10% itu menandakan terjadi penurunan. Jadi penarikan kesimpulan untuk data yang menurut sifat waktunya itu didasarkan pada data sebelumnya. Jadi dia memiliki keterkaitan, ketersinambungan atau ketergantungan dengan data lain. Entah itu data di masa lalu atau data di masa mendatang. Berikutnya ada disebut dengan data berkala. Adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati. Misalnya, data impor beras tahun 2010 sampai 2020. Jadi, data ini misalnya seperti halnya data berkala itu adalah data yang dikumpulkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik itu namanya data berkala. Ada sensus 5 tahunan misalnya. Itu adalah datanya data berkala. Tiap 5 tahun sensus berapa orang miskin. Itu namanya adalah sensus berkala, data berkala. Karena misalnya tahun lalu misalnya 20%. Tahun ini misalnya 18%. Jadi kalau tahun depan jangan dulu diprediksi, susah. Jadi 20% ke 18% berarti turun 2%, artinya bahwa data kemiskinan menurun. Jadi gitu. Itu namanya adalah data berkala. Berikutnya ada data menurut cara memperolehnya. Cara perolehan datanya itu adalah ada yang disebut dengan data primer, juga ada yang disebut dengan data sekunder.
Data primer dan data sekunder. Kita lihat bahwa data primer dan data sekunder ini keduanya penting gitu kan. Keduanya adalah data yang penting. Oke, di sini bahwa data primer itu adalah ini. Data primer itu adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Atau organisasi yang melakukan penelitian, misalnya kuesioner terhadap sebuah responden, data hasil wawancara langsung, misalnya data hasil survei, itu merupakan data primer. Jadi data primer itu data yang didata secara langsung. Misalnya lewat wawancara, lewat kuesioner, lewat tes langsung. Lewat pengamatan langsung, itu adalah data primer. Sedangkan data sekunder itu dikatakan di sini bahwa data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi mengumpulkan langsung dari objek yang diteliti, tidak dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Jadi misalnya artinya data sekunder ini adalah data faktor penguat. Data bukti itu adalah data sekunder. Misalnya kita meneliti tentang kemampuan ia bicara. Jadi kita bisa tanya kepada orang yang sedang kita teliti, kemampuan bicaranya seperti apa, sekaligus kita bisa langsung observasi kemampuan bicaranya. Itu adalah data primernya. Data sekundernya adalah kita melihat arsip-arsip yang membuktikan bahwa dia bisa bicara dengan baik. Misalnya kita bisa melihat dokumen rekaman, atau mungkin dia pernah punya channel YouTube, kemudian kita bisa lihat, oh ini memang pintar bicara, oh ini nggak bisa bicara, karena memang dari segi dokumen membuktikan itu. Jadi keduanya data ini adalah data penting. Data primer itu diperkuat oleh data sekunder. Berikutnya ada yang disebut dengan variabel. Variabel ya. Apa itu variabel? Dikatakan bahwa something that may vary or differ. Jadi bisa dikatakan itu adalah suatu hal yang bervariasi dan berbeda-beda. Jadi variabel itu adalah suatu indikator penting yang kita gunakan dalam penelitian kita atau dalam pencarian data kita. Dikatakan variable is simply symbol of a concept that can assume any one of a set of value. Jadi memungkinkan bahwa variabel ini merupakan simbol sederhana tentang sebuah konsep, bahwa itu merupakan nilai dasar dari penelitian kita. Atau misalnya lebih praktisnya kita bisa pahami bahwa variabel itulah keterangan yang membedakan arti antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, jadi nanti cara kita mencari data ditentukan oleh variabel apa yang akan kita cari datanya, yang akan kita teliti datanya. Misalnya kita akan mencari data sebuah proyek penelitian, hubungan kemampuan public speaking terhadap karir. Apa variabelnya? Sebenarnya sasarannya adalah apakah kita akan melihat apakah ketika orang bisa public speaking, bisa bicara di muka umum, bisa bicara dengan baik, itu mempengaruhi karirnya. Jadi memungkinkan nanti hasilnya adalah misalnya tidak bisa public speaking, karirnya low. Kemudian bisa public speaking, karirnya misalnya high. Belum tentu juga seperti ini. Jadi nanti kita cari datanya yang membuktikan bahwa apakah ini benar ada keterkaitan atau nggak ada keterkaitan ini. Jadi itu yang digunakan oleh peneliti sebenarnya. Kembali ke contoh ini.
Jadi variabel utama dalam penelitian ini, dalam proyek ini adalah pertama adalah kemampuan public speaking, kemudian karirnya. Data yang akan kita ambil hanya dua ini. Data kemampuan public speaking misalnya melalui observasi, observasi kegiatan public speakingnya, kemudian karirnya misalnya melalui wawancara. Di situ kita bisa lihat, oh dia bisa dan karirnya bagus. Dia tidak bisa dan karirnya nggak bagus. Jadi variabel penelitian menentukan arah penelitian kita mau apakan dia. Data penelitian bersumber atau dikembangkan dari variabel penelitian. Oke. Mohon maaf, karena ini mata kuliah statistika sosial itu berkaitan dengan aspek penelitian. Statistik itu berkaitan dengan data. Berikutnya tentang variabel tadi, ya, bahwa variabel itu punya jenis-jenis. Ada banyak variabel. Pertama, independen. Independen itu dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa artikan bebas. Oke. Kemudian berikutnya dependent, itu namanya terikat. Moderator itu variabel perantara. Variabel perantara yang mempengaruhi ini juga intervening. Variabel perantara. Kontrol itu adalah variabel yang diawasi. Jadi variabel bebas. Misalnya tadi kemampuan public speaking terhadap karir. Variabelnya adalah public speaking dengan karir. Bebasnya adalah misalnya kemampuan public speaking. Kemampuan public speaking itu bisa bagus, bisa tidak. Itu bebas. Dia punya arah gerak dua itu. Karir itu dipengaruhi oleh public speaking misalnya. Jadi misalnya karirnya bagus atau tidak ditentukan oleh kemampuan public speakingnya. Dependent itu variabel terikat. Terikat misalnya tadi karir. Jadi dia merupakan variabel terikat, diikat oleh variabel bebas. Jadi variabel bebas terikat oleh variabel terikat diikat oleh variabel bebas, sehingga ruang geraknya dipengaruhi oleh ruang gerak dari variabel bebas, atau seperti saya sebutkan tadi, dia masuk dalam cakupan misalnya keterampilan public speaking. Berikutnya, ini saya kecilin dikit ya, kebesaran kayaknya. Kecil lagi. Variabel moderator. Variabel moderator itu adalah variabel perantara. Dia hampir sama dengan variabel intervening. Kalau intervening ini sifatnya dia sebagai kalau moderator itu adalah opsional, dia pilihan mau dipakai atau enggak. Tapi kalau intervening itu berkaitan dengan variabel antara misalnya kemampuan public speaking, kemudian relasi, kemudian di sini karir. Berikutnya misalnya nanti ada variabel di sini. Variabel di sini misalnya kekerabatan. Kerabatan ini karir. Jadi misalnya public speaking, kalau dia menggunakan kerabatan, gimana karirnya? Kemudian relasi dengan menggunakan kerabatan, gimana hasilnya? Itulah namanya variabel intervening. Variabel yang menjadi jembatan. Menjadi jembatan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian berikutnya adalah variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang perlu diawasi karena dia tidak bisa berubah. Dia tidak bisa berubah. Ketika dia berubah, maka akan mempengaruhi atau akan merubah variabel-variabel lainnya. Misalnya, kita anggaplah sekarang kita banting, kita geser dalam ruang penelitian yang lain. Misalnya ada namanya attitude. Sebentar saya kecilin dulu, terlalu besar.
variabel kontrol ini misalnya kita bisa, oh ya, misalnya ini, variabel kontrolnya misalnya good looking, tahu kan good looking ya. Pertama adalah tentang public speaking, berikutnya adalah karir. Ini adalah yang dikontrol. Jadi yang dikontrol ini nggak bisa berubah. Oke, dia harus good looking. Good looking itu kelihatan ganteng, cantik gitu kan. Jadi misalnya dia punya public speaking bagus, apa karirnya bagus, tapi cakupannya adalah good looking, nggak bisa berubah. Jadi yang bisa masuk dalam ruang penelitian adalah semuanya yang good looking aja semua. Oke, yang good looking aja semua. Misalnya kemudian dia apakah berpengaruh terhadap karir atau tidak. Jadi di sini tidak masuk yang not good looking gitu kan. Jadi yang dikontrol itu semuanya good looking pokoknya yang masuk. Yang masuk dalam ruang penelitian itu adalah semuanya good looking. Ini yang dikontrol. Nggak boleh nggak good looking. Kita akan lihat apakah berpengaruh atau enggak. Itu. Nanti bagaimana cara mengolah datanya kita akan pelajari dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, karena ini masih pertemuan pertama, jadi mudah-mudahan kita bisa belajar banyak hal. Kemudian berikutnya ada data nominal, jenis-jenis skala pengukuran. Jadi karena kita ini adalah belajar mata kuliah statistika sosial, maka data yang akan kita gunakan itu akan beragam. Kalau kita menggunakan kuesioner, kayak kuesioner itu semacam angket atau daftar pertanyaan yang sifatnya pernah, sering gitu kan. Itu nanti misalnya kita gunakan dalam ruang penelitian seperti ini. Oke, data nominal, ordinal, interval, dan rasio kita lihat. Oke, jenis-jenis skala. Oke, pertama data nominal atau skala nominal. Oke. Jadi skala nominal itu dikatakan di sini bahwa jenis skala pengukuran yang termaksud ke dalam kategori atau kelompok dari suatu objek. Misalnya dapat dilihat pada variabel jenis kelamin misalnya pria, wanita. Oke. Di mana pengelompokannya hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang misalnya bisa diberi kode 1 atau 2. Jadi kalau pria itu misalnya laki-laki, wanita itu misalnya kalau pria misalnya 1 gitu kan, dan wanita adalah 2. Oke. Jadi 1 dan 2 diberi kode untuk bisa diklasifikasikan dalam tahapan pengujian aplikasi statistik, misalnya SPSS atau aplikasi lain digunakan untuk mengolah data. Jadi gitu. Kemudian angka ini sifatnya hanya sebagai label kategori, bukan untuk dihitung. Oke? Tanpa memiliki nilai numerik atau nilai angka seperti pada angka sejati. Jadi angka 1, 2 ini adalah kita percayai dia hanya sebagai kode. Oke? Hanya sebagai kode dari jenis kelamin. Jadi tidak bisa dijumlahkan dan tidak bisa dioperasikan seperti angka numerik lainnya. Ya, misalnya yang masuk dalam angka atau skala nominal ini adalah misalnya laki-laki perempuan, kemudian anak, remaja, dewasa, suku misalnya, golongan darah, agama. Karena ketika kita masukkan dalam bentuk kata-kata untuk bisa kita olah dalam aplikasi statistik, itu susah. Jadi kita simpan dalam bentuk angka-angka dengan tetap diingat. Misalnya 1 itu Batak, 2 itu Bugis, 3 itu Jawa, 5, 4 itu Buton misalnya. Oke, jadi sekali lagi angka nominal itu hanya sebagai kode, bukan angka sejati yang punya nilai numerik gitu. Kemudian angka ordinal. Angka ordinal itu adalah angka yang menggunakan lambang-lambang bilangan dari hasil pengukuran berupa urutan atau tingkatan.
Oke, misalnya kita mencari modus, median, distribusi frekuensi, kemudian parametrik dan rank order correlation. Jadi misalnya kita menghitung modus itu misalnya nilai yang sering muncul, kemudian median nilai yang tengah, oke? Atau distribusi frekuensi, berapa frekuensi misalnya dari skala A ke B gitu kan? Itu namanya adalah data ordinal. Kemudian data interval. Oke. Jadi dia memiliki karakteristik sikap karakteristik mirip dengan skala ordinal, memiliki urutan. Oke, jadi diurutkan dari paling rendah ke paling tinggi. Jadi cuman dalam data interval dia punya satuan skala. Nah, dia punya skala misalnya interval dari 5 ke 7 berarti dari misalnya dari 5 ke 10 berarti misalnya begini. Misalnya untuk data interval ya. Misalnya 5 sampai 10. Berarti yang masuk dalam 5 sampai 10 ini adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah cakupan dalam interval 5 sampai 10 itu. Itu namanya adalah data interval. Oke. Berikutnya adalah data rasio atau skala rasio. Adalah pengukuran menghasilkan dengan data atau mutu yang paling tinggi. Oke, perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai 0. Pada skala rasio, nilai 0 bersifat mutlak, tidak seperti pada angka interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio, tidak ada pembatasan terhadap uji statistik. Jadi pada data rasio ini dia punya nilai atau data mutu tertinggi. Oke. Itu berkaitan dengan beberapa jenis data atau beberapa jenis skala yang digunakan dalam penelitian atau pengambilan data. Berikutnya, nanti pula kita akan belajar tentang populasi atau sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian atau objek pencarian data. Sedangkan sampel itu hanya sebagian yang diambil. Misalnya ada satu kampung. Oke, kita ingin melihat misalnya bagaimana kemampuan orang satu kampung ini dalam berbahasa. Misalnya mereka ada 180 orang. Oke. Kemudian kita mau meneliti, mengambil data di situ tentang kemampuan mereka dalam berbahasa misalnya, atau kemampuan mereka dalam menggunakan media sosial satu kampung ini ya. Kalau kita pikir kita mau ambil semuanya, sebenarnya itu bagus, lebih akurat. Akan tetapi ini menyusahkan kita karena terlalu banyak yang harus kita tanya-tanya dari 180 itu. Jadi kita misalnya hanya memutuskan untuk mengambil 100. 100 itu kita anggap mewakili 180. Oke, jadi 80-nya kita tidak pakai. Nanti bagaimana cara menentukan dari 180 ke 100 orang, ini kita akan pelajari dalam pembelajaran pertemuan berikutnya. Jadi 180 ke 100. Atau mungkin kita ambil setengahnya 90. Apakah mungkin kita pakai namanya ada teknik random sampling, ada purposive sampling misalnya, itu nanti kita pelajari. Jadi sampel itu adalah sebagian dari populasi. Kalau populasi itu seluruh yang dijadikan ruang penelitian itu namanya populasi. Sampelnya hanya sebagian dari populasi. Oke. Berikutnya tingkat kepercayaan. Jadi misalnya data yang kita peroleh atau data yang kita analisis itu misalnya bisa dipercaya nggak gitu kan? Misalnya kita meneliti satu kampung bahwa kemampuan berbicara satu kampung ini adalah baik. Bagaimana orang bisa percaya bahwa itu benar data benar gitu kan? Oke, pertama adalah confidence internal atau risk level. Oke,
Jadi pertama ada pembuktian internal. Diulang kaji misalnya, dicari kembali, ditanya kembali, oh benar. Dilihat kembali, oh benar. Itu namanya confidence internal. Jadi ketika dicoba 2 kali, itu berulang hasilnya sama, itu namanya, oh benar berarti. Itu namanya confidence internal. Kemudian apabila suatu populasi secara berulang ditarik sampel, maka nilai rata-rata yang diperoleh sampel tersebut sejajar dengan nilai populasi yang sebenarnya. Jadi yang kita gunakan di situ adalah kalau kita tarik berulang-ulang, kemudian itu dapat hasilnya segitu, maka itulah data yang sebenarnya, populasi yang sebenarnya. Kemudian tingkat kepercayaan itu adalah hanya berkisar pada misalnya 90% terendah dan 99% tertinggi. Ada yang bertanya, kenapa tidak 100? Enggak lah gitu kan. Karena setiap penelitian itu sifatnya adalah untuk mendekati kebenaran. Bukan untuk benar, tapi mendekati kebenaran. Jadi 99% itu artinya ada 1% taraf memungkinkan ia salah. Kalau 90% ada 10% memungkinkan dia salah. Jadi ini misalnya dari 1 sampai 0,01 taraf kesalahan atau kemungkinan salah dari suatu data yang kita ambil. Oke. Kita hapus dulu. Berikutnya kita akan sebentar di slide berikutnya aja. Signifikansi atau probabilitas. Jadi signifikansi level atau tingkat ketepatan dalam kaitannya dengan pengambilan sampel. Kita bisa pastikan apakah benar, misalnya tadi ada 180, kita ambil 100 orang itu, benar nggak cara pengambilan sampelnya? Oke, apakah itu sudah mewakili? Jadi itu. Jadi kita perlu pastikan apakah itu sudah mewakili atau tidak. Oke, kemudian berikutnya adalah setelah tadi pemastian bahwa apakah sampel yang kita tarik itu betul-betul keterwakilan dari populasi. Kemudian yang kedua tentang jangkauan dari nilai populasi itu. Apakah misalnya dari populasi itu merupakan representasi atau terwakili gitu kan. Kemudian berikutnya jangkauan ini sering diekspresikan dalam bentuk persentase 1 sampai 5%, 1 sampai 5% dari jumlah populasi. Dalam statistik memiliki makna benar, tidak didasarkan pada konsep kebetulan, sehingga memberikan gambaran mengenai hasil riset memiliki kesempatan yang benar. Jadi benar itu adalah bukan suatu hal yang kebetulan, akan tetapi dia merupakan hasil daripada analisa-analisa tertentu. Untuk pengujian SPSS biasanya menggunakan beberapa jenis pembuktian, misalnya kalau dia adalah hasilnya kurang dari 0,05% atau 5%, maka hubungan kedua variabel itu signifikan. Jika misalnya dia kurang dari 5%, jadi gitu. Kalau kurang dari 5%, maka dia adalah signifikan. Kalau misalnya lebih, itu belum tentu signifikan. Oke. Itu adalah beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam proses pemahaman ya tentang statistika dalam penelitian sosial. Demikian perkuliahan kita hari ini, semoga dapat dipetik manfaatnya. Video ini saya upload di YouTube untuk kemudian ditonton secara berulang agar ketika ujian nanti kita bisa pahami secara bersama-sama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.